Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Tsummas salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayuhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustadzah, ibu-ibu hajah dan jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pengajian kitab Irsyadul Ibad, ada di halaman 130, masih membicarakan tentang ibadah yang paling pokok dalam agama Islam, yaitu ibadah sholat. Ibadah apa, Bu? Sholat. Ibadah sholat. Sholat ini adalah ibadah yang paling pokok. Orang yang sholatnya ketika nanti dihisab, ketika nanti ditimbang sholatnya baik, maka insya Allah amal-amal yang lainnya juga baik. Kalau sholatnya buruk, maka ini yang lain dihitung-hitung lagi. Lain halnya kelompok yang pertama tadi, kalau sholatnya bagus, maka yang lain gak usah dihitung, udah pasti yang lain bagus. Karena janji Allah, sholat itu pasti bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang sholatnya itu sah dan diterima oleh Allah, maka sama tetangga dia pasti baik. Orang yang sholatnya sah dan juga diterima oleh Allah, pasti dia sama orang tua juga bakti. Orang yang sholatnya itu sah dan juga diterima oleh Allah, pasti dia hubungannya dengan Allah juga baik. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Ini ibadah pokok yang namanya sholat, akan kita bahas di halaman 130 tentang fardu-fardunya sholat. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduha niyatu fa'liha ma'a ta'yini dzati waqtin au sababin au ma'aniyatil fardi fihi ka usalli fardhu dhuhri. Ini adalah tentang fardu dari sholat atau yang biasa juga kita sebut dengan rukunnya sholat. Pembahasan kita yang lalu sudah membicarakan tentang wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu harus kita penuhi di luar sholat. Namanya wajibnya sholat atau syarat wajibnya sholat. Syaratnya sholat yang di luar sholat itu seperti menutup aurat. Menutup aurat ini sebelum sholat harus kita penuhi, harus kita laksanakan. Terus suci dari najis,
Mukena kita, saya mah nggak pernah pakai mukena sholat Bu, pakai sarung saya mah. Mukena kita atau sarung kita, begitu juga tempatnya, karpet atau sejadah tempat kita sholat harus suci, namanya suci dari najis. Ini syaratnya sholat. Kemudian selain itu menghadap kiblat, ini juga syaratnya sholat. Syarat itu wajib dilakukan, tapi dia di luar pelaksanaan sholat. Yang berikut ini adalah rukunnya sholat. Rukunnya sholat ini adalah yang wajib dilaksanakan, tapi dia termasuk bagian dari sholat. Apa itu yang pertama? Yang pertama yaitu niyatu fa'liha ma'ata'ini waktin. Niat melaksanakan sholat dengan menentukan sholat yang punya waktu, au sababin, atau sholat yang punya sabab, ma'aniyatil fardi, dengan niat fardu di dalamnya. Contohnya usolli fardhu dhuhri. Nah, lebih mudahnya begini Ibu, niat itu termasuk rukun sholat. Orang yang sholat yang nggak niat nggak sah. Selesai sholat, assalamualaikum, sholat apaan lu bang? Gak tahu, udah gue mau ngikut aja sama imam, kagak sah. Karena nggak ada niat. Niat itu penting. Niat itu adalah bentuk atau maksud perbuatan kita. Maksudnya apa? Ente tunggang tungging. Maksudnya apa? Ente ruku, berdiri, sujud. Maka harus menyatakan maksud. Ini yang namanya niat, harus ada maksud. Bentuk niat dalam bahasa Arab, usolli fardhu dhuhri, contohnya tuh. Usolli fardhu dhuhri. Oleh pengarang di sini disebutkan, ibu-ibu, disebutkan harus ta'yin atau menentukan waktunya sholat yang memang punya waktu, maka harus disebutkan waktunya. Sholat yang barusan jam 12 siang namanya sholat waktu apa tuh Bu? Jam 12 siang waktu apa? Zuhur. Maka harus disebutin tuh kata-kata zuhur. Yang punya waktu harus disebutin kata-kata zuhur. Terus misalnya sholat yang nanti saat matahari sudah terbenam, udah mulai matahari udah terbenam, udah mulai gelap dikit, namanya sholat apa Bu? Waktu apa? Maghrib. Kata-kata maghrib harus disebutkan. Ini namanya menentukan nama sholat kalau memang dia punya waktu. Sholat sunnah yang dilakukan ketika matahari sudah tinggi, namanya waktu apa? Duha. Maka sebutan duha harus disebutin. Kalau ada sholat dia punya waktu, maka waktunya harus disebutkan itu sebagai nama sholatnya. Jadi harus ada kata-kata zuhur, harus ada kata-kata asar, harus ada kata-kata duha, itu harus ada. Kemudian di sini disebutkan atau sholat yang punya sebab. Sholat yang punya sebab ini juga harus disebutkan nama sholatnya sebagai bentuk sebab kenapa sholat. Contoh misalnya sholat yang punya sebab. Ibu udah pernah umrah belum Bu? Bu, udah pernah umrah belum? Yang udah alhamdulillah, yang belum insya Allah berangkat tahun ini atau tahun depan, amin insya Allah. Itu ada sholat yang namanya sunnah tawaf. Maka harus disebutkan nama tawafnya. Kenapa? Karena sebab kita sholat adalah sebabnya adalah tawaf. Jadi harus disebutkan nama sebabnya, sebab kita sholat yaitu tawaf. Lagi contoh sholat yang punya sebab. Sholat yang punya sebab itu misalnya jenazah. Itu kita sholat karena memang ada sebab orang yang meninggal. Maka nama penyebutan jenazah, usolli fardhu wa usolli ala hadil maitati, misalnya ada hadal mayyiti, itu harus disebutkan. Harus disebutkan sebabnya. Oh, mohon maaf kalau jenazah itu bukan dzati sabab. Contoh lain misalnya wudu. Ada namanya sholat sunnah wudu. Maka nama wudunya harus disebutkan. Dua. Kemudian yang ketiga dalam niat itu ada yang disebut dengan fardu. Kalau sholatnya adalah sholat fardu, maka harus menyebutkan kata-kata fardu. Jadi dalam bentuk yang sering kita dengar atau kita pakai sehari-hari, usolli fardhu dhuhri, itu sudah menyebutkan tiga-tiganya. Usolli sudah menyebutkan maksud, aku sholat.
maksudku ini berdiri ruku, maksudnya sholat. Usolli sudah menyebutkan, harus ada usolli atau aku sholat, maksud. Kemudian yang kedua harus menentukan fardunya, usolli fardo. Yang ketiga menentukan waktunya, karena memang zuhur berarti fardhu zuhri. Ini tiga ini harus ada dalam niat. Kalau niatnya niat sholat wajib harus tiga, usolli fardhu zuhri atau usolli fardhul asri. Kalau sholatnya bukan sholat fardu, maka tidak diwajibkan menyebutkan sunnah. Ibu sholat duha misalnya, usolli duha lillahi ta'ala, jadi nggak apa-apa. Yang wajib disebutkan fardiyah, menyebutkan fardunya itu hanya sholat yang 5 waktu. Kalau sholat sunnah boleh kita sebutkan sunnat duha, boleh juga enggak. Kalau kita sebut usolli duha lillahi ta'ala boleh. Jadi menyebut sunnatan itu tidak wajib, hanya sunnah. Tapi kalau menyebut fardhu wajib. Dari sini bisa kita simpulkan, untuk niat sholat fardu maka harus mengandung 3, mengandung maksud, yaitu usolli. Orang dulu bilang sajaku nih, sajaku sholat. Usolli harus ada kalau sholat wajib. Yang kedua menyebutkan fardu, yang ketiga menyebutkan nama sholatnya. Nah, adapun dalam sholat sunnah cukup 2 yang wajib, yaitu maksud usolli sama menyebutkan nama sholatnya, usolli duha atau usolli tarawih, begitu sudah cukup. Kok nggak nyebutin sunnatan Ustaz? Nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau cakep, mau lengkap, usolli sunnatan tarawih. Itu yang harus dipenuhi dalam niat sholat. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, terus gimana niat sholat yang sering kita praktekkan? Coba bu sama-sama panjang bu ya. Salat zuhur coba. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kan panjang tuh. Nah, mulai dari arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala itu sunnah. Kalau ibu nggak sebutkan nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau cakep, yang ikutin guru-guru kita, orang tua kita dulu. Kalau mau cakep ya itu. Ketika kita itu ucapkan dan itu disebut dalam hati, aku sholat zuhur fardu atau aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat adaan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala kan agak panjang, maka biasanya orang takbirnya agak panjang. Allah, karena di sininya aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat adaan lillahi ta'ala. Tapi ada juga orang yang pendek, Allahu Akbar, karena dia ngambil cuma 3, aku sholat fardu zuhur. Boleh nggak? Boleh. Itu ngambil wajibnya aja. Yang disebutkan di sini mengambil wajib, yang wajib itu 3, usolli, fardhu, dan nama sholatnya fardhu asri. Ya, pas waktunya gitu. Pas iya zuhur. Kalau asar usolli fardhu asri. Kalau maghrib usolli fardhu maghrib. Adapun jumlah rakaat, salata rakaatin atau rakaataini itu sunnah. Menghadap kiblat, mustaqbil kiblat itu sunnah. Udah terbiasa sih bisa baca. Udah terbiasa panjang dan itu bisa ya dilanjutkan yang seperti itu saja. Itu udah cakep. Nah, tempatnya niat itu bu, adanya dalam hati. Niat itu bukan di lidah. Niat itu tempatnya di dalam hati. Berbareng dengan takbiratul ihram. Waktunya saat kita takbiratul ihram. Tempatnya hati. Adapun sebelum takbiratul ihram, kita madhab kiblat, kita rapihin mukena atau pakaian kita, terus baca Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca usolli fardhu dhuhri arba'a, bismillah ta'ala, baru Allah. Nah, yang sebelum Allah Akbar itu sunnah. Cakep juga, itu bagus dilakukan. Adapun niat yang sesungguhnya itu ketika kita Allah, lisan kita Allahu Akbar, hati kita aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat adaan karena Allah Ta'ala. Itu hatinya harus bunyi begitu bu. Bu,
Bunyi nggak hatinya? Bunyi, harus. Karena itu maksud hati. Kalau hatinya kosong, sholatnya, niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, ya sholatnya nggak diterima. Itulah yang membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Orang berdiri selain sholat ada nggak, Bu? Selain sholat orang berdiri ada nggak, Bu? Ada. Upacara berdiri ya? Upacara berdiri, tapi karena nggak ada niat nggak jadi berdiri seperti berdiri sholat. Maka yang membedakan antara sholat dengan upacara, misalnya, itu adalah niatnya. Harus ada dalam hati. Saat Allahu Akbar, dalam hati aku sholat fardu asar 4 rakaat dan seterusnya, itu harus terbersit dalam hati kita. Wa yajibu qarnuha bi awwali takbiri, dan wajib membarengi niat pada awal takbir, wastishabuha ila akhiriha, dan menyertakan niat hingga akhir takbir. Kama fir raudhati, sebagaimana dalam kitab Raudhah wa asliha dan kitab asal Raudhah. Wal mukhtaru, dan adapun pendapat yang dipilih, al iktifa'u adalah cukup bil muqaranatil urfiyati, dengan membarengi secara umum uruf, bihaitsu yu'addu mustahdiran li salat, sekiranya itu dianggap atau dihitung mustahdiran sebagai orang yang menghadirkan li salati, untuk salat. Dalam pembahasan fikih ini memang diwajibkan. Sebagian pendapat mengatakan kita wajib membarengi niat kita dengan takbir. Allahu Akbar. Huruf pertamanya apa, Bu? Allahu Akbar. Huruf pertamanya apa? Iya, hamzah. Allahu Akbar. Huruf terakhirnya? Ra. Mulai dari hamzah Allah, hamzah lafaz jalalah, hamzahnya Allah, sampai ra yang terakhir, ini niat harus ada di situ, dibarengin. Allah, aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat hadaan lillahi ta'ala, bar, sampai bar selesai. Itu yang namanya membarengi niat dengan takbir. Sampai akhir takbir itu kita lillahi ta'ala, ya akhir takbir bar, selesai di situ. Itu namanya membarengi niat. Ini satu pendapat ada yang mewajibkan, namun ada juga yang pendapat yang dipilih tidak wajib. Yang penting dalam hati ada aku sholat fardu zuhur, nggak perlu bareng, nggak apa-apa. Artinya kalau ada Allahu Akbar, ada orang sholat Allahu Akbar, ketika mulai dari hamzahnya lafaz Allah sampai ra, itu dia baru aku sholat. Kemudian udah bar fardu zuhur, baru dilanjutin dalam hati fardu zuhur, boleh. Yang penting ada bagian dari sholat yang ada di dalam Allahu Akbar. Ini yang namanya bareng, tapi bareng secara umum aja. Nggak pas banget nggak apa-apa, tapi dalam lafaz Allahu Akbar itu harus ada maksud aku sholat fardu zuhur, itu harus disebutkan. Nggak pas atau nggak bareng banget nggak apa-apa, yang penting ada secara umum, secara huruf itu ada yang masuk dalam rangkaian Allahu Akbar. Ini rukun sholat yang pertama, namanya niat. Apa Bu namanya, Bu? Niat. Jadi saya tanya, niat tempatnya di mana, Bu? Di hati, jangan kosong. Ustaz, saya mau kalau sholat pikiran kemana-mana. Ada aja kalau pikiran. Ya udah, sama-sama kita berusaha juga begitu. Kemana-mana pikiran, asal jangan saat takbir. Kalau saat takbir pertama yang namanya takbiratul ihram, nggak boleh pikiran kemana-mana. Harus aku sholat fardu zuhur itu harus ada. Sebab kalau itu dalam takbir kita pikiran kemana-mana, nggak jadi takbir kita. Kalau takbir kita nggak jadi sholat kita. Maka minimal dari awal sampai akhir, minimal itu saat takbir harus ingat Allah di situ. Ya elokan dari sampai takbirnya dari awal nggak ingat Allah kan, ya ini banget. Ya kebangetan maksudnya. Minimal saat takbir itu aku sholat fardu asar tuh harus ingat sama Allah di situ.
Nanti begitu selesai takbir, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah, ingat cucian, baca Fatihah, ingat tunggakan, baca lagi ruku, ingat anak lagi belum bayaran, ya namanya manusia. Ya namanya manusia. Yang penting saat takbir harus ingat. Saat takbir harus menghadirkan aku sholat fardu zuhur, itu harus dihadirkan. Ini niat. Kemudian yang kedua, rukunnya sholat yang kedua, wa takbiratul taharrumin, dan takbiratul ihram. Kadang disebut takbir taharrum, kadang disebut dengan takbir ihram. Wa ta'ayyana fihi Allahu Akbar, dan wajiblah di dalam takbir itu lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Maksudnya di situ diganti dengan apa? Gusti nu ageng misalnya, nggak boleh. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris. Allah is the great, nggak boleh. Harus pakai Allahu Akbar. Wajib pakai Allahu Akbar. Memang ada dalam pembahasan lain yang menyebutkan boleh pakai lafaz a'zam, itu boleh, ada pembahasan lain. Tapi di sini untuk kita pada masa-masa awal pembelajaran ini ya harus Allahu Akbar aja dulu. Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Namanya takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar di awal sholat. Yang tadi kita bahas, lisan kita Allahu Akbar, bibir kita Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram. Angkat tangannya itu sunnah. Allahu Akbar. Ibu nggak angkat tangan misalnya, gini aja tangan diem misalnya. Allahu Akbar, sah. Cuma kurang cakep yang itu sholat males banget ngangkat tangan, ogah banget. Ngangkat tangan begitu aja ogah banget. Ya walaupun sah, ini untuk batas minimal. Kalau ada orang misalnya kita lihat lah itu awal sholat angkat tangan, ya udah dia udah tahu ilmunya kali, mungkin dia ngambil yang wajibnya adalah Allahu Akbar. Angkat tangannya sunnah, sangat dianjurkan kita mengangkat tangan. Kemudian wa yajibu isma'ut takbir nafsahu, dan wajib memperdengarkan takbir kepada dirinya sendiri. In kana sahihas sam'i, jika orang yang salat itu pendengarannya sehat. Wala aridho min lagotin wa nahwihi, dan tidak ada sebab atau tidak ada penghalang yang lainnya. Wa kadza kullu ruknin qauliyin, dan demikian juga wajib memperdengarkan setiap rukun qauli. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, rukun yang pertama tadi apa Bu? Niat. Kemudian rukun yang kedua takbiratul ihram. Niat itu tadi ada syarat-syaratnya, harus ada maksud sholli, harus ada nama sholat, harus ada fardhu. Nah kemudian takbiratul ihram yang kedua, ini juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya takbiratul ihram harus pakai lafaz Allahu Akbar. Kemudiannya syarat yang berikutnya harus kedengeran minimal sama kita sendiri. Harus kedengeran, nggak boleh dalam hati. Sholat apaan lu Po? Bacaan apaan lu Po? Sholat begitu? Gua takbiratul ihramnya dalam hati, kagak sah. Nggak sah. Takbiratul ihram nggak boleh dalam hati. Wajib terdengar minimal kedengaran diri sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh mulut kita mingkem tuh nggak boleh. Allah Maha Tahu. Katanya begitu. Allah Maha Tahu. Iya Maha Tahu. Benar Allah Maha Tahu. Tapi kagak sah. Nggak diajarin sama Nabi. Nabi mengajarkannya terdengar minimal diri sendiri. Takbiratul ihram itu wajib kedengaran diri sendiri minimal. Ini pun jika orang yang sholat itu pendengarannya itu sehat, dalam keadaan normal maksudnya. Kalau ternyata dia kurang normal, teriak, ya orang tetangganya pengen denger, gua kok belum denger juga ya, lu budek. Maka dihitung yang pertengahan saja, ya sekiranya Allahu Akbar. Kalau memang dia nggak kedengaran karena penyakit ya nggak apa-apa, yang penting sudah diucapkan, bukan dalam hati. Ini juga berlaku untuk semua rukun bacaan Bu.
Pernah saya sampaikan, dalam sholat itu ada rukun yang namanya rukun qalbi, yaitu rukun hati. Ini perbuatan hati. Yang dimaksud dengan rukun qalbi, niat. Tempatnya dalam hati. Harus ada kerentek atau harus ada terbersit, harus ada maksud. Aku sholat fardu zuhur, itu dalam hati, namanya rukun qalbi, yaitu rukun yang disebutkan di dalam hati. Yang kedua ada yang namanya rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya rukun yang berupa gerakan. Berdiri rukun fi'li. Ruku juga namanya rukun fi'li, perbuatan. Sujud juga namanya rukun fi'li, kelihatan bentuknya. Ini bentuk yang kedua, rukun fi'li. Yang ketiga ada yang namanya rukun qauli, yaitu perkataan atau bacaan. Rukun qauli dalam sholat ada 5 bu. Ada berapa bu? 5. Rukun ucapan atau bacaan dalam sholat itu ada 5. 5 ini wajib kedengaran minimal sama diri kita sendiri. Apa saja yang 5? Pertama tadi takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud. Tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Itu harus kedengaran minimal diri kita sendiri. Enggak boleh kita mingkem aja udah duduk begini. Tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu nggak tasyahud lo, bang, dalam hati nggak sah, nggak boleh, karena termasuk rukun qauli, rukun bacaan. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud. Kemudian termasuk rukun tasyahud itu sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Termasuk rukun bacaan itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wajib kedengaran minimal sendiri, nggak boleh dalam hati. 4 bu ya, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, selawat. Di tahiyat akhir itu selawat, itu wajib kedengaran di sendiri. Kemudian yang terakhir rukun qauli atau rukun bacaan itu adalah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kedengaran minimal di sendiri, nggak boleh mingkem, nggak sah. Jadi gimana? Harus keucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rukun qauli yang jumlahnya 5 itu takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah, sholawat, salam yang pertama itu wajib terdengar, minimal terdengar sama kita sendiri. Adapun Fatihah kalau untuk seorang imam itu disunnahkan lagi di 3 sholat subuh, maghrib, isya, disunnahkan kedengaran sama jamaah yang lain. Itu yang namanya rukun qauli, wajib terdengar, tidak boleh dalam hati. Wa qiyamun liqadirin fi fardin wa wal ajizun anhu walau binahwi dawarani ra'sin fi safinatin qa'ada. Wa qiyamun, dan berdiri liqadirin untuk orang yang mampu fi fardin dalam salat fardu. Yang syarat berikutnya, rukun berikutnya, rukun salat yang ketiga itu adalah berdiri untuk yang mampu pada salat fardu. Ibu tadi salat subuh bu, pagi-pagi bisa berdiri bu? Bisa, maka wajib berdiri. Terus sebelum salat zuhur tadi ibu qobliyah nggak bu? Qobliyah. Atau tadi salat duha bu? Tadi salat duha nggak bu? Salat duha wajib apa sunnah? Bisa berdiri tadi bu? Bisa. Kalau salat duha ibu bisa berdiri, padahal bisa berdiri tapi ibu pengen duduk, kagak apa-apa, sah, karena salat sunnah. Tapi kalau salat fardu, selama kita bisa berdiri wajib berdiri. Kalau duduk nggak sah,
kecuali memang sudah tidak mampu berdiri, maka duduklah dia. Ini yang dimaksud tadi wal ajizu anhu walau binahwi daurani rasin fi sabinatin qa'ada. Dan orang yang tidak mampu dalam salat fardu, tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Oleh karenanya dalam salat-salat yang bukan fardu, tarawih, duha, kalau memang kita tidak mau berdiri tetap sah. Sehat ya, orang buka, habis buka nambah kolaknya 3 mangkok, kan sehat butuh ya, enak banget sehat. Sampai masjid sholat tarawih duduk sah apa? Karena memang berdiri itu jadi rukun atau jadi wajib hanya pada sholat fardu. Kalau tidak mampu dalam sholat fardu boleh duduk. Kalau dalam keadaan duduk masih nggak mampu juga, tsummat toja'ah, kemudian berbaring miring. Itu itu. Jadi begini bentuknya. Ini misalnya apa ya? Ini badan kita, ini pala ya, pala. Itoja itu miring sebelah, miring menghadap kiblat. Pala kita ada di sebelah utara. Pala kita ada di sini, badan kita menghadap kiblat. Persis seperti keadaan mayit yang ada di lubang kubur. Begitu. Namanya ittija atau tidur miring, pakai badan kanan. Kalau duduk nggak bisa, boleh tiduran miring. Tiduran miring nggak bisa juga, istalqo. Istalqo itu celentang, Bu. Celentang, bukan telentang. Apa, Bu? Iya, celentang. Nah, bagaimana celentang? Celentang itu begini. Kepalanya ada di sana, kemudian kakinya ada di kiblat. Dengan syarat ini telapak kaki harus menghadap kiblat. Jadi begini, telapak kaki itu harus menghadap kiblat, harus begini, Bu. Kaki. Kemudian kepala kita harus diganjil pakai bantal. Tujuannya supaya muka kita dan juga telapak kaki kita menghadap kiblat. Ini posisi yang ketiga. Duduk nggak bisa, tidur miring nggak bisa juga, maka celentang dengan cara itu. Biasanya jenazah kalau belum dimandi, belum diapa-apain, madepnya kayak begitu. Kasih bantal menghadap ke kiblat, kakinya, kepalanya juga menghadap kiblat. Ini namanya celentang nostalgia. Ini untuk kondisi sakit, ada kemudahan-kemudahan. Rukun yang keempat, saya ulang, rukunnya sholat yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri. Sedangkan rukun yang keempat nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.